Shalom, saudara-saudari pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayat 31 yang berbunyi, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Tema yang saya pilih yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Berani dan teguh menghadapi tantangan karena Tuhan menyertai kita. Hidup sering penuh dengan tantangan yang membuat kita merasa ragu dan takut untuk menyerah. Bayangkan seperti seorang pendaki yang harus melewati tebing yang curam. Ia tidak punya keberanian dan percaya bahwa ada yang mendukungnya hingga dia bisa sampai ke puncak. Tetapi jalan yang sulit itu memang menguji keberanian kita. Masa depan memang tidak pasti. Godaan dan juga pergaulan atau bahkan keraguan akan identitas diri. Saudara-saudari pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel berada di persimpangan selalu besar. Mereka meninggalkan masa pengembaraan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Yosua akan menjadi penerus kepemimpinan, namun ketakutan dan keraguan meliputi bangsa Israel karena mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat di tanah Kanaan. Ketidakpastian masa depan menimbulkan kecemasan. Ulangan 31 ayat 6 muncul sebagai penguatan moral dan spiritual. Ini mengajak bangsa Israel untuk penguatan moral dan spiritual, mengajak bangsa Israel untuk menguatkan hati kita, tidak takut dan percaya akan penyertaan Tuhan. Pesan ini meneguhkan identitas dan kepercayaan mereka kepada Allah sebagai pelindung dan pemimpin yang sejati, bukan hanya kepada Musa atau Yosua sebagai pemimpin manusia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan pasif. Hadapi tantangan dengan aktif. Saat ragu dan takut, jangan menyerah. Perbaharui keyakinanmu sebagai Tuhan. Bukan pada kemampuan sendiri. Seperti pendaki gunung yang terus melangkah meski dia lelah. Kita juga harus teguh dalam iman. Mantap dan dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan. Tak goyah oleh tekanan dunia, ancaman apapun itu. Tindakan iman yang nyata. Itu memang nyata dalam kehidupan kita, teman-teman. Jangan takut dan juga jangan gemetar sama sekali. Jangan takut dan jangan gemetar karena Tuhan bisa berupa tantangan
masalah, bahkan orang yang ingin menjatuhkanmu. Ketakutan itu adalah respon. Tetapi jangan biarkan sampai itu terjadi. Karena apa? Jangan sampai melumpuhkanmu. Ketakutan membuat ragu, menghentikan langkah dan membatasi potensi. Di era ketidakpastian ini, keberanian untuk menolak ketakutan itu sangat penting. Bayangkan seorang pendaki. Dia itu takut ketinggian. Ketakutan yang menghalayanginya mencapai puncak. Tetapi ini adalah jaminan terbesar Tuhan Allah. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertaimu. Ia tidak akan meninggalkanmu. Kenapa? Keberanian kita bukan lagi ketakutan sendiri. Melainkan dari kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bukan hanya mengutus, tetapi Tuhan juga menyertai dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari pemuda yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu adalah sahabat yang paling setia. Tuhan selalu menopang kita di jalan yang terjal. Kita tak pernah sendiri untuk menghadapi apapun itu. Tuhan memegang kendali tangan kita. Bahkan di tengah badai yang besar sekalipun itu. Meski kita takut gagal, Tuhan tidak akan berpaling. Kesetiaannya sangat abadi untuk kita. Sebagai seorang pemuda di zaman yang sekarang, kita bisa diharapkan pada berbagai tekanan dan godaan duniawi. Pergaulan bebas dan godaan duniawi. Tantangan sosial media dan tekanan akademik. Tetapi Ulangan 31 ayat 6 ini mengajak kita untuk menguatkan hati dan berani untuk menguatkan hati untuk menolak godaan yang menjauhkan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai dan memberi ketakutan. Jangan takut dan jangan ragu akan masa depan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tetaplah teguh dan selalu berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan persekutuan ini, Tuhan adalah sumber kekuatan. Nyata dalam setiap situasi, berani melangkah, mewujudkan impian dan panggilan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai dan menuntun langkah kita. Hadapi setiap tantangan
dengan keyakinan dan penyertaan Tuhan, seperti Mary Riana yang kehilangan segalanya. Namun, Mary Riana bangkit kembali dengan teguh dan sukses. Ia adalah contoh yang nyata bagaimana kesetiaan Tuhan menyertai dan memberkati mereka yang percaya. Ini sangat menginspirasi kita untuk berani teguh dan penuh kasih dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Sebagai ujung dari firman Tuhan ini, Ulangan 31 ayat 6 ini mengajarkan kita untuk selalu kuat dan berani sejati, bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari iman yang teguh kepada Allah, yang setia dan selalu menyertai. Perintah untuk kuat dan berani mendorong sikap iman yang aktif, mengatasi rasa takut dan ragu, dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang hidup. Keberanian ini lahir dari harapan akan keselamatan dan perlindungan yang ilahi. Tuhan bukan hanya mengutus, tetapi Tuhan juga menyertai umatnya, menjadi sumber ketakutan, sebagai sumber kekuatan rohani yang meneguhkan iman, mendorong doa, persekutuan, dan keberanian untuk mewujudkan panggilan hidup. Iman yang teguh bukan positif, tetapi keberanian aktif yang lahir dari pengakuan akan Allah yang setia dan selalu menyertai. Untuk itu, saudara-saudari pemuda, mari kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan berani teguh menghadapi tantangan yang ada di depan kita, apapun itu tantangannya. Saya ajak teman-teman untuk selalu berdoa dan taruh semua harapanmu kepada Tuhan dan jangan pada manusia. Terima kasih.